salam sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kita dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Jakarta ini memperkenalkan bagaimana teknik membuat minuman probiotik dalam skala rumah tangga atau skala kecil yang mungkin bisa dipakai untuk kita dalam satu keluarga ataupun tetangga-tetangga kita. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk membuat sesuatu apa saja sebuah produk itu tentu ada satu bahan baku, kemudian yang kedua itu adalah alat yang digunakan, yang ketiga prosesnya, yang keempat itu adalah nanti packagingnya. Nah, kita ikuti satu-satu dulu ya apa yang dibutuhkan untuk membuat minuman probiotik. Alat dan bahan yang dipakai untuk pembuatan minuman probiotik adalah salah satu ya. Minuman probiotik kita bisa punya bahan itu adalah susu. Nah, susunya ini bisa merek apa saja, baik susu yang pasteurisasi ataupun susu yang UHT. Demikian juga boleh dengan menggunakan susu sapi ya, yang biasanya kita beli dalam botol setengah liter ataupun 1 liter. Dan bakunya susu. Yang kedua bahan bakunya apa? Yaitu inokulumnya, yakni adalah bakteri probiotik. Nah, bakteri probiotik kami di Fakultas Farmasi mempunyai koleksi bakteri probiotik. Ada beberapa begitu ya. Ini salah dua yang saya pakai. Nah, kalau dari kami ya Fakultas Farmasi itu ini kita simpan di tempat penyimpanan ya. Kemudian kalau ingin mau kita pakai, kita kulturkan dahulu. Nanti kita membuat sebuah minuman probiotik dengan menggunakan beberapa bakteri probiotik. Nah, kita kulturkan, hasil kulturnya adalah seperti ini biasanya ya. Warnanya juga sudah lebih keruh. Nah, kemudian ini sebagai stok untuk inokulum, bahan bakunya adalah skim. Teknik pembuatannya sama dengan teknik pembuatan probiotik, tetapi kultur inokulum ini dibuat dengan bahan bakunya adalah susu skim. Setelah nanti kita pasteurisasi, kemudian kita inokulasi. Nah, kalau sudah selesai inkubasi, ini bisa dijadikan sebagai starter. Nah, starter yang sering ada di pasaran itu juga boleh juga, walaupun nanti jadinya tidak sebagus yang kalau menggunakan starter yang dari laboratorium, tetapi sudah merupakan kultur yang lebih baik atau starter yang lebih baik. Starternya apa? Ini kebetulan saya mendapatkan ada beredar di pasaran. Ya, ini boleh ya menggunakan produk yang seperti ini, atau merek yang ini, atau juga merek yang ini. Kemudian ada juga ini juga boleh ya. Nah, ini jadi ada bahan baku susu, ada bahan bakunya itu adalah kultur bakteri, kemudian bahan yang lain, bahan tambahan yang lain itu tergantung ya. Karena hari ini atau masa sekarang ini musim pandemi begitu ya, saya lebih suka menggunakan ekstrak-ekstrak. Jadi bisa juga nanti dicampur dengan ekstrak jahe, ekstrak temulawak. Ini juga ada bisa matcha, kemudian daun kelor, kemudian ada ekstrak teh, kemudian bisa juga dengan ekstrak kunyit, bahkan ini dengan bisa menggunakan daun kayu saja. Nah, ini semuanya nanti akan kita masak dengan teknik sederhana, yakni pertama kali yang kita lakukan nanti pasti memasak. Nah, alat masaknya adalah kompor. Nah, kompornya apa saja ya? Dari kompor sudah, ini prosesnya. Kemudian terakhir nanti itu adalah packagingnya. Disimpan di mana? Kalau ingin membuat 1 liter kemudian dipakai di dalam satu keluarga, kalau saya lebih suka 1 liter dimasukkan ke toples. Nah, toplesnya yang paling enak kaca. Namun ketika ini kita mau bagi-bagi ke tetangga atau siapa yang modelnya kecil-kecil atau dikemas kecil-kecil juga boleh menggunakan alat ini. Kemudian atau kita jual packaging dengan
menggunakan volume tertentu dari sebuah sebuah tabung atau sebuah botol juga boleh, atau boleh juga dengan menggunakan ini kalau kita mau kirim ke teman atau tetangga yang sedang mengalami sakit, gitu ya. Kemudian bahan yang alat yang lain itu adalah ada 2 model. Kalau saya itu menggunakan ini termos, jadi ada termos nasi boleh, termos es juga boleh, tapi termos ini biasanya hanya cukup untuk sedikit ya, sedikit volume. Kemudian kalau ingin volumenya agak besar, saya menggunakan volume yang ini, begitu ya. Teknik pembuatannya atau proses pembuatannya itu pertama kali adalah kita harus pasteurisasi ya, teknik pasteurisasi. Teknik pasteurisasi itu adalah dipanaskan pada suhu 63, 65 ya, mulailah 70 gitu ya kalau kebablasan. Nah, lama waktunya bisa 15 sampai 30 menit. Nah, fungsinya apa? Pasteurisasi itu untuk membunuh sebagian daripada bakteri yang ada di susu gitu ya. Nah, itu baik untuk yang sudah dalam bentuk kemasan atau belum atau masih dalam bentuk curah ini ya. Nah, kalau dalam bentuk kemasan ada tulisannya mungkin pasteurisasi, tapi tetap harus dipanaskan itu karena adalah untuk mengkulturkan atau bakteri probiotik ini suka dengan suhu yang hangat, jadi harus dipanaskan. Bagaimana teknik membuat atau teknik pasteurisasi? Itu tekniknya pertama kali ada 2 model ya. Ini panci yang kosong gitu, kemudian kita panaskan, maka susunya kita masukkan ke sini ya, untuk dipanasin sampai pasteurisasi. Kebetulan ini susunya adalah susu sapi segar sehingga harus dipasteurisasi. Kemudian kita tunggu sampai tidak boleh mendidih. Nah, supaya tidak mendidih, maka kita aduk dengan pelan-pelan ya, supaya tidak ada gumpalan yang ada di atasnya itu sampai suhu itu 65, 63 ataupun 70 ya. Nah, bagaimana mengukur? Kalau di dalam laboratorium enak ya, ada termometer begitu. Tetapi kalau ada di sini itu adalah saya pakai 2 sendok. Sendok pertama saya masukkan ke sini, kita ambil, kemudian kita raba dengan tangan. Oke, kalau tangan ini masih mampu untuk menahan panas, berarti suhunya kira-kira sekitar 40-45. Tapi kalau tangan ini kita terasa agak panas gitu ya, ini adalah suhu di mana mencapai sekitar 70 atau 65-70 tadi ya. Jadi kuncinya adalah keberhasilannya adalah ini diaduk ya, diaduk. Nah, seandainya kita itu ingin membuat sebuah minuman probiotik tetapi diberi tambahan ya, diberi bahan tambahan. Taruhlah hari ini saya mencoba menggunakan misalnya temulawak, maka ya temulawak itu langsung kita campur di susu yang sudah kita mau kita pasteurisasi ini, kita campur sampai larut gitu, jadilah nanti susu probiotik temulawak gitu ya. Oke, kita anggap bahwa susunya ini tadi sudah terjadi pasteurisasi ya. Begini caranya. Nah, cara yang kedua adalah ternyata ya. Cara yang kedua adalah dengan teknik ini. Ya, kalau teknik tadi adalah dipanaskan langsung, ini teknik yang kedua. Di dalam panci yang sini ada airnya ya, ada airnya. Ini sudah ada air, jumlah air. Kemudian ini kita tampung di sini, kita tuang di sini. Nah, ini namanya steam juga. Ditunggu sampai suhunya sama, sekitar 63, 65 ataupun sampai 70 ya. Ini batas maksimum ya, lamanya adalah 15 sampai 30 menit. Nah,
Nah, kalau teknik yang kayak begini biasanya saya lebih suka karena kalau punya waktu saya pakai yang seperti ini karena cepet begitu ya. Tapi risikonya harus ditungguin terus. Tetapi kalau saya nggak punya waktu, saya pakai untuk kerja yang lain, saya pakai ini ya, teknik yang seperti ini. Kenapa? Ini bisa ditinggal kemana-mana sepanjang air yang kita gunakan untuk steam tadi itu tidak habis. Asal kita sudah memperkirakan bahwa itu tidak habis. Dan ketika itu tidak habis, maka susu yang kita pasteurisasi itu walaupun waktunya lebih itu tidak bakalan akan mendidih banget gitu, atau mendidih dan sampai tumpah, itu tidak ya. Jadi ini kita contohkan, kita pakai, kemudian kita tuangkan. Nah, kita tuangkan sama ya waktunya. Kalau waktu yang dipakai untuk 15-30 menit itu setelah suhu pada kondisi 70 tadi loh ya, bukan start sekarang ya, bukan start sekarang ya. Startnya atau mulainya ketika susunya tadi sudah kondisi suhu yang agak yang sudah suhu mencapai tertentu ya. Oke, ini ya kalau model kayak begini mungkin sesekali ya, ini sesekali kita aduk. Tapi saya yakin ini jangan akan akan mendidih, tidak ya. Jadi ini bisa disandi macam-macam. Oke. Seandainya setelah suhu tercapai gitu ya, suhu ini tercapai, kita lihat suhunya sudah tercapai, terus kemudian kita diamkan ya, kita diamkan berarti kompornya ini dimatiin ya, dan kompor dimatiin, kita diamkan beberapa saat ya, beberapa saat sampai pada suhu sekitar 40 sampai 45. Ditutup juga boleh, tidak juga boleh, karena penguapan atau menurunkan suhu itu agak sedikit cepat. Jadi kita lihat ya, misalnya susunya itu sudah kira-kira 40 sampai 45 ini, maka ini tandanya, bahwa inokulum mulai dimasukkan gitu. Kalau pada saat panas tadi dimasukkan, maka starter ini akan mati semua gitu ya. Jadi ini inokulumnya dimasukkan setelah ada kondisi dari susunya itu tadi, suhunya mencapai tertentu. Saya menggunakan biang satu, saya pakai yang namanya Yakult. Ini juga boleh ya. Biasanya Yakult itu ini tadi kan 1 liter. 1 liter itu untuk biangnya ini dibutuhkan 4, jangan 1 ya, 4 gitu ya. Kira-kira ada 4. Tetapi kalau ini kita menggunakan seperti ini, maka biangnya ini starternya ini cukup 1. Kita masukkan, nanti kita tunggu suhunya selesai ya, jangan lupa suhunya harus 40-45. Kita tunggu, baru kita masukkan ini, kemudian kita aduk ya. Ini tadi biang yang sudah kita campur ya, ada 2 model. Kalau kita mau masukkan ke semuanya ke sini juga boleh. Kalau kita masukkan mau dikirim kepada tetangga boleh. Tentu ini harus dimasukkan satu-satu begitu kan. Kalau mau dimasukkan ke sini juga boleh ya. Kalau mau dimasukkan ke kecil-kecil seperti ini, ditakar, kemudian kita masukkan ke sini kira-kira ya 3/4 ya biasanya, supaya tidak tumpah. Nah, bedanya kalau kita membuat bentuk yang kecil-kecil seperti ini, itu harus, karena kita habis ini kita inkubasi, itu harus kita masukkan ke tempat sesuatu apa saja deh gitu ya, artinya apa saja supaya ini tidak masuk ke dalam. Jadi saya biasanya menggunakan seperti ini, kita tumpuk begitu. Ini juga kita tumpuk hingga dapat ini yang banyak. Nah, akhir dari sebuah pembuatan ini setelah kita packagingkan masuk ke sini, maka kita simpan gitu ya. Kita simpan di sini ya, disimpan ya.
Nah, penyimpanannya bagaimana? Tadi andaikan susunya ini sudah matang gitu ya, tadi sudah ada terpasteurisasi, ini tadi kan sudah mendidih ya, jadi bisa menggunakan air yang sudah mendidih ini kita tuang gitu ya, kita tuang ke sini gitu. Oke. Kemudian susu yang wah ini saya agak sedikit repot tapi nggak apa-apa lah. Misalnya ya, ini saya masukkan ke sini biar nggak tumpah. Jadi susu susu temulawak gitu ya, probiotik temulawak. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi ini kondisinya hangat ya. Kenapa? Kelompok daripada bakteri probiotik itu suka atau optimum di suhu yang hangat. Nah, ini tadi airnya sudah hangat. Kalau panas banget ya masih mati ya. Hangat-hangat itu kita pegang ini enak-enak gitu ya, sekitar 40-45. Nah, supaya agak sedikit tidak mudah dingin gitu ya, mudah dingin itu saya tutup menggunakan kain apa saja tapi yang bersih, kemudian ini kencang ya, kencang. Oke, kita tunggu sampai besok. Jadi berdasarkan kita pekerjaan kita yang ada di Universitas Pancasila, minimal itu adalah kalau cocok jumlahnya tadi antara jumlah inokulum dengan jumlah susu, maka kira-kira 12 sampai 15 jam jadi. Tetapi kalau ini untuk menghindari ini 24 atau 18 sampai 24 kita tunggu, maka insya Allah besok sudah jadi minuman probiotik. Oke, ini teknik dari proses pembuatan sampai proses pengeraman. Kalau itu istilah umum, istilah di kita adalah inkubasi. Oke, itu teknik membuat minuman probiotik. Yang cara membuat minuman probiotik berbahan susu. Nah, kita sudah tadi mulai dari bahan bakunya, kemudian inokulumnya, prosesnya, packagingnya, sampai nanti adalah inkubasi. Kalau bahasa umum mungkin pengeraman. Nah, waktu yang digunakan ini ya tinggal menunggu itu bisa 15 sampai 18 jam sudah cukup. Tapi kalau kadang lupa-lupa ya udah 24 jam. Ketika lupa-lupa ya juga boleh 48 jam. Tapi lebih dari itu sayang ya, sudah bisa dimakan kok masih disimpan di sini. Begitu ya, gitu. Ya, kira-kira seperti itu teknik pembuatannya. Kita selesai membuat minuman probiotik. Selamat mencoba, semoga bisa membuat kita lebih sehat dengan minum minuman probiotik sebagai bahan suplemen kesehatan yang bisa kita pakai untuk mendukung sistem kesehatan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jika fermentasinya tadi sudah berhasil, berapa lama tadi? Dari 12 jam bisa, 15 jam bisa, 18 jam bisa, 24 jam bisa ya. Kita melihat gitu ya. Kalau pengen cepat-cepat ya 12 jam sudah cukup, tapi kalau nyantai 18-24 jam. Nah, tanda bahwa fermentasinya itu berjalan bagus itu adalah karena bentuk sebuah penampakan karakteristiknya, susunya terbentuk flat, jadi kental begitu ya. Ini juga bentuk dari susu yang sudah kental ya, kental itu. Ini juga kental. Nah, ini tadi saya buat, ini adalah susu tambah moringa gitu. Jadi probiotik moringa, ini probiotik dengan menggunakan kunyit gitu ya. Nah, ini saya kasih gambaran kalau bentuknya belum padat, itu adalah susunya cair seperti ini, berarti ini belum jadi ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah,
bagaimana teknik ini saya berikan beberapa contoh gitu ya, bagaimana menggunakan minuman probiotik ini. Nah, minuman probiotik itu digunakan atau kita minum, kita konsumsi itu harus jumlahnya pas ya. Jadi kalau hanya sekedar mengandung probiotik jumlah sedikit, itu namanya juga perannya kurang. Jadi harus ada pas. Nah, biasanya pas itu ada kultur kalau kita hitung itu sekitar 10⁸ sel per mililiter ya. Nah, ini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat atau menggunakan probiotik. Nah, ini biasanya kadang-kadang gitu ya, bagi yang tidak menderita diabetes itu minuman probiotik tadi yang kita buat tadi, nah akhirnya jadinya kayak gini ya, kental kan gitu. Nah, itu bisa rasanya pasti masam, rasanya masam ya, manisnya juga masih kelihatan. Nah, untuk anak-anak biasanya kan nggak suka tuh dengan rasa yang asam, kita kasih sedikit dari rasa apa saja ya, sebuah rasa yang manis atau pakai apa saja, ya maka pasti enak. Nah, membuat lagi, bagaimana menggunakan lagi itu bisa juga kita pakai untuk sebagai topping daripada buah-buahan ini. Jadi sudah buah, sudah ini, wow enak sekali ya. Ini kita buat, kita pakai, ditambah, nah baru kita makan ya. Kita campur, kita sebagai dressingnya, kita campur, segar sekali. Nah, saya juga sering menggunakan ini karena kalau kita ya umur sudah tua gitu ya, minum yang manis-manis kurangi, saya pakai untuk ini juga olesan roti. Bagi yang suka enak, dan bagi yang nggak suka ya nggak tahu. Nah, di atasnya roti ini bisa diberi buah-buahan dan sebagainya, baru kita nanti adalah kita gigit gitu. Itu yang sehari-hari saya pakai untuk probiotik ini. Minuman probiotik itu saya pakai untuk apa nih? Biasanya saya pakai seperti ini. Nah, satu lagi gitu ya, seringkali probiotik ini probiotik ini disimpan di mana? Di kulkas ya. Di kulkasnya itu adalah di bawah, bukan di atas. Kalau di atas kan freezer ya. Disimpan di bawah, insya Allah ini tahan bisa 2 minggu. Nah, tapi pada umumnya kalau kita 1 liter, satu orang itu minum 100 ml, maka ya kalau satu rumah 4 ini cukup cuma 2 hari gitu ya. Jadi disimpan di kulkas itu nggak bisa lama-lama, udah habis gitu ya. Beberapa produk bisa dibuat es mambo gitu ya. Namun ingat ya, di dalam es mambo itu teknik membuatnya ada di freezer, sehingga yang kita makan itu adalah merupakan bahan dari produk fermentasi dari Lactobacillus berbahan susu tadi. Dari Lactobacillusnya mungkin ya, apakah mati semua? Tidak, tapi mungkin ada kematian, sehingga minuman yang dibuat es mambo itu jumlah probiotiknya pasti lebih rendah daripada kita sekedar menggunakan bentuk yang ini tadi gitu ya. Jadi ingat bahwa kita minum probiotik tidak ada artinya ketika jumlahnya juga tidak memenuhi ya. Begitu kira-kira contoh pembuatan contoh merasakan atau menggunakan minuman probiotik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Inilah yang bisa kita share, produk-produk yang bisa kita kembangkan untuk kepentingan kita sendiri, tetangga, ataupun teman, ataupun siapa saja yang membutuhkan, yang secara umum adalah akan bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita ya. Salam Pancasila, sampai ketemu lagi
kita di dalam pertemuan webinar lagi untuk teknik-teknik aplikasi mikrobiologi berikutnya. Kita dari Universitas Pancasila, khususnya dari Fakultas Farmasi, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Salam Pancasila.